cái vali rẻ và an toàn. Xe này chắc rẻ. Năm này có nhân đạo. Có đâu, xe của nhà nước ra vé đàng hoàng mà. Hồi nãy em How much this one? cái vậy How much? 50,000. 50. 50 ya. Oke, kalau kamu pikir episode kemarin udah keren, tahan dulu. Karena yang satu ini lebih liar, lebih seru, dan pastinya lebih kalian pengen langsung ke sana. Siapin cemilan, duduk manis, karena kita mulai sekarang ya guys. Sebelum explore, kita sarapan dulu ya guys. Nah ini gua nggak yakin dagingnya daging apa, karena nggak ada tulisannya juga guys, jadi gua nggak ambil, takutnya B2. Nah ini sosis juga kayaknya dari daging babi. Kalau ini menu bubur, ini juga gua nggak jadi makan karena nasi gorengnya ada B2 nya. Sayang banget ini tuh ya guys. Jadi kalau datang ke Vietnam harus pinter-pinter cari makanan, apalagi kalau beli di luar juga harus bisa bahasa Inggris, itu penting banget, jadi bisa tanya babi apa bukan ya guys. Oh iya guys, kalau kalian nginap di hotel yang menu sarapannya nggak dikasih nama seperti ini, kalian wajib tanya pelayannya ya. Karena di Vietnam, daging B2 merupakan sumber protein hewani yang sangat populer dan banyak dikonsumsi. Bahkan bisa dikatakan mendominasi konsumsi daging secara keseluruhan. Lebih dari 70% konsumsi daging di Vietnam adalah daging B2. Habis sarapan gue mau explore beberapa tempat nih guys di Vietnam ya, yang gratis gitu. Oke guys, udah beres sarapan, udah beres mandi. Jadi hari ini gua rencana mau ke 7 tempat. Yang pertama, itu statue. Mudah-mudahan satu hari ini bisa ke 7 tempat. Karena memang masih banyak sih untuk beberapa hari ke depan. Tapi gua untuk besok belum ada rencana. Yang pasti hari ini dulu gua mau ke 7 tempat dulu guys. Ayo, aduh. Wow, tuh kan semraut kayak di Jakarta. Padahal ini masih merah loh. Harusnya pada berhenti. Tuh kadang juga begitu berhenti, yang pejalan kaki kadang semraut juga, sama kayak di Jakarta guys. Terlalu semraut. Yuk. Keren bangunannya. Union Square. Ada yang tahu Union Square apa? Union Square Ho Chi Minh adalah pusat belanja dan gaya hidup mewah di jantung kota Ho Chi Minh, Distrik 1. Banyak merek premium dan mewah internasional seperti Dior, Hermes, dan lain-lain. Nah guys, sekarang gua mau ke tengah ya, ke patung Ho Chi Minh. Patung Ho Chi Minh ini berada di samping Union Square ya, pusat perbelanjaan. Nah, ini patung Ho Chi Minh, mantan presiden Vietnam Utara.
Jadi kalau di Indonesia itu kayak patung Soekarno gitu yang sangat berjasa gitu. Di tahun 1890 sampai 1969. Dulu itu ini kotanya Saigon, terus diganti jadi nama ini pahlawan mungkin ya kalau di kita itu. Ini Ho Chi Minh, guys. Jadi kalau kalian nggak kesini kayaknya kurang afdol. Bahan patung Ho Chi Minh adalah paduan perunggu kaperi yang menawan berdiri pada tatakan granit hitam setinggi 2,7 meter. Total tinggi sekitar 7,2 meter. Warna gelapnya menciptakan siluet dramatis ketika lampu kota menerpai lembut di malam hari. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi taman hijau, tempat duduk santai, serta panggung kecil yang hidup dengan alunan musik jalanan di akhir pekan. Nah, untuk di sebelah kirinya patung Ho Chi Minh itu Union Square, sementara di sebelah kanannya itu Rex Hotel bintang 5, guys. Tepat di belakang patung Ho Chi Minh terdapat Ho Chi Minh Square. Bagus banget, guys, tapi lagi direnovasi, sayang banget ya. Keren loh, dan ini posisinya tepat sekali di belakang patung Ho Chi Minh. Dan ini penampakan sebelum direnovasi. Ho Chi Minh Square berada di jantung kota yang berdetak dengan sejarah dan semangat Vietnam. Disinilah wajah ikonik Paman Ho Chi Minh berdiri megah di depan balai kota bergaya kolonial Perancis yang anggun. Siang hari penuh lalu lalang turis dan warga lokal yang bersuah foto. Malam hari berubah jadi panggung kota yang romantis, dihiasi cahaya lampu dan tawa pengunjung. Tempat ini bukan sekedar alun-alun, ini adalah ruang publik yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan mimpi masa depan Saigon. Cuaca semakin panas, cocok banget nih kalau minumnya seger-seger. Nah, gua mau ajakin kalian ke street food yang hits di Ho Chi Minh City yang didominasi sama bule-bule loh. Nah, ini street food autentik, guys. Deket banget sama lokasi yang sekarang mau gua samperin itu Independence Palace ya, Palace lah. Di sini banyak sekali makanan-makanan seperti seafood, ice cream, sushi way, segala macam, guys. Jadi buat kalian kalau datang ke sini boleh coba makan di sini. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya, guys. Kira-kira ada apa aja, harganya berapa. Nah, pasti Vietnam ini murah-murah sih, nggak terlalu mahal gitu kan. Kayaknya juga salah satu tempat favorit buat bule-bule di sini, guys. Dan gua mau coba beli ya. Kalau buat makan kayaknya enggak, guys. Kayaknya gua mau beli minuman aja karena haus banget. Tapi apa ya yang bisa gua minum? Tuh 145 dong. Ada yang 125 dong. Ini juga buah-buahan. Apa ini aja, guys? Jus Hawaiian. How much? 135. 135. Thank you. Ya. Murah-murah sih harganya, guys. Macam-macam juga di sini. Pokoknya semua minuman ada di sini, murah-murah, guys. Ya. Itu, oh, guys, dapat. Nih, ada yang harganya 50 dong. Nah, terus juga gue mau beli ini, guys.
mango bingsu 135.000 dong. Oke guys, minumannya udah datang. Nah, totalnya ada 13.135 dong. Karena dengan 80.000. Nah guys, gua beli juga ini cek cocktail, harganya 55 dong atau setara dengan 35.200 atau 35.300 rupiah. Antara segitulah 35.200-an ya. Terus gua beli juga ini apa sweet soap tofu 75.000 atau setara dengan 48.000 rupiah. Di tempat ini kalian kalau misalnya berkunjung ke Vietnam ya bisalah mampir ke sini. Tempatnya dekat banget sama tempat yang udah gua review ya waktu tadi malam di patung Bunda Maria yang di alun-alun waktu gua beli jajanan street food yang di tengah-tengah itu, sama deket dengan gereja gitu. Gerejanya bagus banget. Nah ini minuman gua guys, kita coba ya. Oh iya, di sini juga salah satu tempat nongkrong bule-bule guys. Jadi di sini banyak sekali bule-bule yang pada datang ke sini. Nah ada ini tuh kan, apalagi di dalam. Pokoknya favorit banget, dan semua makanan minuman yang kalian butuhkan itu ada di sini. Oke guys, gua sekarang mau coba. Rasanya enak nggak? Enak banget guys. Panas-panas minumnya ini. Ini ada leci, ada agar-agar, campuran apa ya, susu kali. Oke guys, beres minum, santai-santai, gua mau lanjut explore ke gereja. Tapi gerejanya itu lagi direnovasi guys. Nah, ini gedung Independent Place guys. Kalau misalnya kalian mau ke sini lebih bagus di malam hari ya. Kalau di siang hari nggak ada apa-apa. Kalau di malam hari ini banyak ada pertunjukan lampu LED kayak begitu. Kita lanjut ke sana. Ini taman. Oh, ini apa yang biru? Oh, ini toilet, WC umum. Ini WC umum. Bayar nggak kayak di Indonesia? Apa gratis? Tuh ini aja. Oh, panggung ya. Ini panggung apa sih? Kayak ada panggung gini guys. Kok panggung kayak begini? Tuh setirnya di sebelah kiri. Ini gua udah nyampe di depan gereja guys. Gerejanya itu bagus banget. Tapi sayangnya ini gerejanya dalam proses renovasi. Jadi kayaknya sih nggak bisa masuk ke dalam ya. Di tengah hiruk pikuk Saigon, berdiri megah secantik bergaya Eropa Notre Dame Katedral. Dengan bata merah yang diimpor langsung dari Prancis dan menara kembar yang menjulang.
Gereja ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga saksi bisu romansa kolonial masa lampau, ikonik, fotogenik, dan selalu jadi bintang di tengah jantung kota Ho Chi Minh City. Di samping gereja itu ada apa ya, kayak taman kecil gitu. Di tengah-tengahnya patung Bunda Maria. Kalau kalian masih ingat ya, semalam gua sempet explore juga makan jajanan jalanan atau street food, guys. Tuh, di sini pada nggak sabaran, padahal kita itu loh apa, lagi jalan. Kalau di Singapura tuh beda banget. Berapa meter kalau ada orang tuh kendaraan, udah tahu ada yang lewat, pasti mereka berhenti dulu. Nah, ini guys, patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria berarti mungkin ya di Vietnam kayaknya sih kebanyakan Katolik kali. Nah, ini patungnya guys. Ternyata yang di depan gereja itu kantor pos guys. Dan katanya sih masuknya itu gratis. Jadi gua mau coba masuk ke dalam ya. Di jantung kota Ho Chi Minh, tepat di seberang Notre Dame Katedral yang megah, berdiri sebuah bangunan klasik yang memancarkan aura nostalgia dan keanggunan masa lalu, yaitu kantor pos pusat Ho Chi Minh, Saigon Central Post Office ya. Tapi jangan salah, ini bukan kantor pos biasa yang sekedar tempat kirim surat dan beli perangko guys. Ini adalah hidden gem bersejarah yang memadukan keindahan arsitektur Eropa dengan jiwa lokal Vietnam, sehingga menjadikannya salah satu destinasi paling ikonik dan fotogenik di kota ini guys. Begitu melangkah ke dalam halaman depannya, mata langsung tertuju pada fasad bangunan yang menawan. Dicat dengan warna kuning pucat dan dihiasi jendela-jendela besar serta ornamen klasik ala Prancis. Kantor pos ini terlihat seperti bangunan langsung dari abad ke-19 yang dilestarikan dengan penuh cinta. Desainnya dipercayakan kepada Gustave Eiffel ya, arsitektur jenius di balik Menara Eiffel di Paris guys. Jadi wajar aja kalau aura Eropanya terasa begitu kental dan elegan. Saat pintu tua terbuka dan kita melangkah masuk, kita akan langsung disambut oleh lorong besar yang memanjang dengan atap lengkung bergaya besi tempa dan kaca guys. Desain interiornya terinspirasi dari stasiun kereta api klasik sehingga menciptakan suasana yang seolah-olah membawa kita kembali ke masa kolonial. Nah, di ujung lorong tergantung sebuah potret besar Presiden Ho Chi Minh yang diam-diam memperhatikan pengunjung dari atas, seperti penjaga waktu yang menjaga semangat nasionalisme di tengah nuansa kolonial guys. Lantai marmer dengan pola mozaik rumit, jam tua yang masih berdetak, hingga deretan loket kayu antik tempat petugas pos melayani pengunjung, semuanya tetap dijaga keasliannya guys. Kita bisa membeli kartu pos bergambar Saigon tempo dulu, perangko unik, hingga souvenir klasik bergaya retro yang hanya bisa kita temukan di sini guys. Selain itu, kita juga masih bisa mengirim surat dari kantor pos ini dengan cap asli yang langsung dikirim dari Saigon ke seluruh dunia. Rasanya seperti mengirim sepotong waktu lewat udara. Yang membuat tempat ini semakin menarik adalah atmosfer yang tercipta dari perpaduan masa lalu dan masa kini. Para turis sibuk mengabadikan foto dengan gaya vintage, anak-anak lokal menjelajahi sejarah lewat dinding dan panel informasi, dan para penjual souvenir menawarkan barang-barang penuh kenangan. Nah, suasana kantor pos ini jadi terasa hidup, namun tetap damai seperti halaman sebuah buku sejarah yang dibuka kembali setiap hari. Bagi para pecinta sejarah, seni,
seni, atau sekedar penikmat bangunan cantik, kantor pos Ho Chi Minh bukan hanya tempat untuk melihat-lihat, tapi juga untuk merasakan bagaimana kota ini pernah menjadi mutiara dari timur jauh. Bagaimana jejak kolonial masih berdiri berdampingan dengan semangat Vietnam yang modern, dan bagaimana bangunan tua pun bisa tetap hidup dan relevan di tengah kota yang terus bergerak maju. Jadi kalau kamu sedang di Ho Chi Minh City, jangan lewatkan untuk mampir ke sini ya guys. Duduklah sebentar di bangku kayu tua, tulislah selembar kartu pos untuk dirimu sendiri, lalu kirimkan. Nah, saat kartu itu sampai ke tanganmu di kemudian hari, kamu akan tahu bahwa kamu pernah berdiri di sebuah tempat di mana sejarah, arsitektur, dan kenangan bersatu dalam harmoni yang tak lengkang oleh waktu. Itulah sekelumit cerita seru Jam Explore menjelajahi Ho Chi Minh City. Kota yang gak pernah tidur, penuh warna, dan kaya cerita dari bangunan kolonial yang ikonik, jalan yang sibuk tapi berenergi, sampai jajanan yang bikin lidah menari, semuanya jadi pengalaman yang gak pernah terlupakan. Kalau kalian suka vibes kota ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar spot mana yang paling pengen kamu kunjungi. Sampai jumpa di video eksplorasi berikutnya. Masih banyak kota yang nunggu untuk kita jelajahi bareng. Gas terus tanpa skip petualangannya.